punya nurul basirah, itu yang dia lihat maknawi, tidak zahirnya, tidak bentuknya, tidak gambarnya. Waswaru fi hadal alami ghalibah alal ma'ani wal ma'ani batinatun fiha. Di dunia ini, di alam sekarang ini, yang menang itu penampakan zahir. Zahirnya ini penuh dengan dunia, penuh dengan jabatan, penuh dengan keterkenalan, penuh dengan pengikut. Pokoknya yang menang yang itu. Yang maknawi, yang hakiki, maknawinya ini kalah. Di dunia begitu. Yang ma'ani batinah fiha, tersimpan. Makanya di zaman akhir itu para aulia itu tidak nampak. Karena kalau nampak, para aulia itu nampak akan menjadi balak yang besar. Sebenarnya orang mencaci maki. Jadi wali itu kan, kekasih Allah itu kan bukan untuk terkenal, bukan untuk sesuatu yang dijadikan sebagai objek. Zaman akhir ini semuanya jadi objek. Kalau wali itu muncul, wah nanti di objek, jadi diviralkan, misalnya, atau dibuat terkenal, dibuat konten apa-apalah. Kalau makanya nggak dinampakkan, karena kalau nampak wali itu kalau disakiti itu jadi balak, nggak nampak, nggak ditampakkan. Sir, mastur, tertutup. Ada yang mengatakan wali terakhir yang menampakkan karomah itu Mbah Hamid Pasuruan. Itu Mbah Hamid sudah menyampaikan, guru saya Mbah Mun itu wali yang mastur, yang sir. Jadi setelah itu sampai sekarang sudah zaman terbuka, penuh dengan keterbukaan, penuh dengan teknologi sekarang, sudah wali itu semuanya sudah tertutup sama mastur. Karena yaitu nanti rahmah untuk umat, kalau ditampakkan nanti akan jadi balak yang besar. Dunia ini sekarang yang nampak, yang muncul, yang penuh dengan gemerlap ini menang. Yang maknawinya kalah semua. Orang yang ikhlas gak akan tampak, orang yang hatinya bersih gak akan tampak. Yang penuh dengan riya, yang penuh dengan pamer, itu yang nampak. Wa fil akhirati, sebaliknya di akhirat, tatba'us suwarul ma'ani, tatba'us suwarul ma'aniya wa taghlibul ma'ani. Di akhirat nanti gambar-gambar ini akan mengikuti yang maknawi. Mungkin di dunianya dia ini tidak terkenal semacam Uwais Al-Qarani. Maknawi nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal, dianggap orang gila, dianggap orang nggak penting. Tapi besok di akhirat ini pengikutnya banyak sekali. Orang-orang yang dulu terkenal di dunia semuanya besok di bawah panji, di bawah syafaatnya Uwais Al-Qarani. Contohnya begitu. Menang maknawi, di dunianya nggak dikenal orang, di dunianya ini dianggap orang gila mungkin. Tapi besok di akhirat akan menang. Itu di akhirat begitu. Allah nggak memandang fisik, nggak memandang zahir, yang dipandang adalah hati. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Jabir, yuhsyarun nasu ala niyatihim. Besok orang di mahsyar akan dibangkitkan dengan sesuai niatnya. Yang tahu hanya Allah niatnya itu. Falidzalika yuhsyaru kullu syahsin ala suratihil ma'nawiyah. Maka kata Imam Ghazali ini, besok di hari mahsyar orang akan dibangkitkan sesuai dengan niat maknawinya. Fa yuhsyarul mumazziqu li a'radin nasikal bandorian. Orang yang di dunianya ini berambisi merusak harga diri manusia, jadi anjing yang menyala. Wasyarahu ila amwalihim dziban adia. Orang yang sangat
serakah kepada harta orang lain, itu dibangkitkan dalam bentuk rupa serigala yang galak. Wal mutakabbiru alaihim fi surati namirin, orang yang sombong kepada manusia yang lain digambarkan sebagai dibangkitkan di mahsyar dengan wajahnya seperti macan tutul. Namir itu macan tutul kan penuh dengan tutul-tutul, penuh dengan, ya karena sombong. Wa talabul asati fi surati asadin, orang yang mencari jabatan, mencari kedudukan, ini bagikan macan singa, besok wajahnya sewajah macan, wajah singa. Ini banyak. Qad waradat bidzalikal akhbar wa syahida bil i'tibaru inda dawil basairi wal absar. Ini sudah banyak hadis-hadis, dalil-dalil kata Imam Ghazali ini. Enggak disebut oleh beliau. Ada riwayat dari Imam Abu Nu'aim dalam kitab Khilyatul Auliya. Walladzi falaqal bahra, perkataan dari Ka'ab al-Ahbar ini. Li Musa anna fima anzalallahu fit Taurah, demi Allah yang telah membelah lautan untuk Musa. Dalam Taurat itu ada wahyu Allah, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati, orang-orang yang takabur akan dibangkitkan di hari kiamat. Amsaladzul fi suratir rijal yahsyahumudzul min kulli makan yusakuna ila sijnin fi jahannam. Besok akan dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang terhinakan, di dunianya sombong, di akhirat akan dibangkitkan, digiring dalam rupa orang-orang yang terhinakan, digiring ke neraka, ke jeruji penjara neraka jahanam. Ta'luhum narul anyar yusquna min asarati ahlin nar tinatal khobal. Pokoknya hina sekali. Ini juga diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Fa'in kulta kam min talibin, ini bahas kemarin, orang kalau nyari ilmu harus bersihkan hati, bersihkan akhlak. Nanti dia akan dapat ilmu yang betul-betul nafi', yang manfaat. Ilmu yang betul-betul ilmu, bukan ilmu hanya pandai berdalil dan bercerita, bukan. Kam min talibin ratil akhlak hasolah ulum. Sekarang ada orang yang nanya, ternyata orang yang cari ilmu tapi akhlaknya buruk, mereka juga dapat banyak ilmu. Itu bagaimana? Bahayata, jawabannya ma'ab atau anil ilmil haqiqin nafi' fil akhirah al-jali bisa'adah. Ilmu yang dia dapat saat cari ilmu, saat ngaji itu akhlaknya buruk, itu jauh dari ilmu yang hakiki, yang bermanfaat di akhirat, yang menarik kepada selamatannya akhirat. Jadi ilmunya hanya pandai berdalil, pandai berceramah mungkin, pandai bicara, tapi tidak ada khosyah, tidak ada rasa takut pada Allah, tidak ada yang disebut ilmu nafi', itu ada. Fa inna min awaili dzalikal ilmu, makanya jangan kagum kalau lihat orang pandai ceramah, pandai berdalil, pandai bercerita, membius manusia, pandai bicara. Zaman akhir banyak yang dikatakan Nabi begitu. Alimul lisan, pandai omong. Jahil qalb, hatinya itu bodoh. Enggak ada rasa takut pada Allah, enggak ada. Hanya pandai mengatur lisannya, pandai merangkai kata saja. Ayadhara lahu annal ma'asi samumun qatilah muhlikah. Lihat akhlaknya, lihat amaliyahnya. Ngomong pinter tapi kelakuannya tidak seperti omongannya, berarti ini bukan ilmu yang manfaat. Naudzubillah.
Yang akan nampak adalah maksiat. Itu perumpamaannya adalah racun yang membunuh. Maksiat ini racun yang membunuh. Wa hal ra'aita man yatanawalu summan ma'almi qaisuman qatilan. Sebagaimana kalau kamu lihat orang punya ilmu banyak tapi ahli maksiat, akhlaknya buruk, itu ya bagaimana orang yang sengaja ngambil racun membunuh, sengaja minum racun, itu berarti hakikatnya seperti itu. Innamal ladzi tasma'uhu minal mutarassimina hadisun yalfaqunahu bi alsinatihim maratan wa yuraddidunahu biqulubihim ukhra. Yang kamu dengar dari orang-orang yang pandai bicara ini, lisannya merangkai kata-kata, itu di hatinya penuh dengan tarodud, bertentangan hatinya, itu hanya ngomongnya lisan saja. Lisannya itu penuh dengan tarodud. Walaisa dzalika minal ilmi fi syai', itu bukan ilmu, kata Imam Ghazali ini. Yang dia sampaikan itu mungkin dalil penuh dengan rangkaian kata yang indah, tapi itu bukan ilmu sama sekali, bukan ilmu. Laisa dzalika minal ilmi fi syai', itu bukan yang dikatakan ilmu yang bermanfaat, yang betul-betul hakikatnya ilmu, bukan itu. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, laisal ilmu bi kasratir riwayah, innamal ilmu nurun yuqdafu fil qalb. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat. Saya punya riwayat ini, hadis ini dari fulan, hadasana, riwayat ini, riwayat imam ini, Al-Quran, riwayat qiraat, ada ini qiraat, ini riwayat, namanya riwayat itu. Tapi ilmu itu bukan itu, tapi ilmu adalah cahaya yang masuk di hati. Jadi kalau dia tambah ilmu, tambah takut pada Allah, itu berarti ilmu yang manfaat itu. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Abu Nu'aim, perkataan Ibnu Mas'ud ini, qala Abdullah bin Mas'ud, laisal ilmu bi kasratir riwayah, lakinnal ilmu atau lakinnal ilma al khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tapi ilmu itu adalah khasyah, takut pada Allah, itu ilmu. Wa qala ba'duhum innamal ilmu al khasyah. Yang dikatakan ilmu itu takut, itu ilmu. Makanya Al-Quran ketika mengatakan para ulama, surat Fatir ayat 28 ini, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya innama, yang takut pada Allah dari hamba-hamba itulah ulama. Mungkin dia enggak pandai ceramah, mungkin dia enggak banyak bicara, mungkin enggak pandai merangkai kata, tapi akhlaknya penuh takut kepada Allah, ibadahnya, amalnya, menjauhi maksiatnya. Nah itulah yang dikatakan ulama itu. Makanya kata Nabi, ciri hari kiamat itu banyaknya ahli khutbah, tapi sedikit yang ahli fikih. Kalau orang dulu ada seorang alim namanya Syekh Fadl, Pak Fadl, mengarang beberapa kitab itu beliau itu kalau bicara nggak bisa, ceramah nggak bisa, tapi kalau nerangin fikih, ngarang kitab luar biasa. Yang dulu diceritakan Mbah Maimun itu, Syekh Fadl Senori, itu juga orang alim. Setelah melihat, beliau muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, tapi setelah melihat NU ini menyimpang, beliau mufarokoh langsung. Banyak penyimpangan, termasuk orang yang awal kali mufarokoh dari NU, padahal muridnya Mbah Hasyim itu. Nah, sudah NU sudah nggak sesuai jalurnya, beliau mufarokoh. Nah, itu nggak bisa bicara dengan ceramah, itu nggak bisa, tapi karangannya luar biasa. Syekh Fadl ka'annahu asyara ila akhasi samaratil ilmi
Jadi kalau melihat Al-Qur'annya dikatakan ulama adalah yakhsha, orang yang takut pada Allah, itu orang alim, itu ulama itu seperti itu. Bukan takut dengan dunia, takut dengan jabatan, takut dengan penguasa, takut dengan apapun, pokoknya yang ditakutkan hanya Allah. Berarti kalau bicara itu nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cari aman di dunia ini. Cari amannya akhirat. Kalau dia nggak menyampaikan ilmunya, nggak bicara sesuai dengan apa adanya agama ini, itu takut nanti di akhirat bagaimana pertanggungjawabannya ilmunya. Itu ulama seperti itu. Kalau ulama masih milah-milih, ini kayaknya menguntungkan, sampaikan. Oh ini nggak menguntungkan, jangan disampaikan kepada umat. Ini bukan ulama, nggak ada rasa takut dia. Dia takutnya bukan pada Allah, tapi takut pada dunia. Takut dia nggak dapat pengaruh lagi, takut dia ini dijauhi misalnya, takut dia ini nanti tidak diundang lagi misalnya. Nah, ini belum ulama seperti itu. Takutnya bukan pada Allah. Kalau takut pada Allah ya seperti para ulama dulu itu, seperti Nabi, para sahabat, tidak ada rasa takut. Walaupun dicaci maki, diusir, mau dibunuh, dipenjara. Itu ulama itu begitu. Alamat ulama itu begitu, karena takutnya hanya pada Allah. Kalau masih takut sama makhluk, takut sama dunia, takut sama jabatan, itu belum ulama, belum. Ini samratul ilminya itu di situ. Walidzalika qala ba'dul muhaqqiqin ma'na qaulihim ta'allamnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu ayyakuna illa lillah. Inilah yang dimaksud ucapannya para ulama ahli tahqiq. Kita mencari ilmu dulu karena selain Allah. Saya pengen cari ilmu supaya nanti saya dimuliakan di masyarakat misalnya. Saya cari ilmu tujuannya karena jadi orang banyak ilmu, nanti cari dunianya gampang. Itu namanya cari ilmu tidak karena Allah, tidak ikhlas. Tapi ilmu nggak akan mau. Ilmu yang hakiki, ilmu yang itu nggak akan mau. Kalau illa lillah nggak akan mau. Ilmunya menolak nanti. Tidak apa-apa wis, mungkin kalau kita belajarnya ngaji awal kali tidak karena Allah, tapi ilmu nggak akan mau. Ilmu nanti akan menuntun lillah. Ilmunya nggak mau. Ilmu yang benar-benar ilmu nggak akan mau kalau digunakan untuk selain Allah, nggak akan mau. Innal ilma aba wamtana'a alaina. Ilmunya menolak, nggak akan mau dia seorang begitu. Falam tangkasif lana haqiqatuhu. Akhirnya dia mungkin dalilnya banyak, dia mungkin bisa baca kitab, dia mungkin bisa, pokoknya orang menganggapnya dia ini kiai, ustadz, apa ulama besar mungkin menganggapnya, tapi dia nggak akan mencapai hakikat, nggak akan mencapai hakikat itu. Ya, hakikat dunianya saja, dunianya yang muncul, tapi hakikatnya ilmu yang dimiliki oleh para ulama terdahulu nggak akan mampu. Nggak akan terbuka, nggak akan apa nama istilahnya kasyaf, nggak akan dia ini futuh, nggak akan terbuka, nggak akan, baginya nggak akan, karena memang tujuannya bukan lillah. Wa innama hasolalana hadisu alfaduhu. Yang hasil bagi kita kalau orang begitu ya cuma pintar hadisnya, pintar omongnya, ini ilmu ini, kitab ini, Al-Quran ini, qiraah apa, semua hanya itu saja, lafaz-lafaznya saja, tapi di hatinya hakikatnya ini nol, nggak ada. Nauzubillah. Banyak doa semoga dapat ilmu yang manfaat. Wa in qulta